Pernahkah kita bertanya-tanya di tengah hiruk-pikuk konflik dunia, di tengah ledakan roket dan teriakan peperangan, mungkinkah Tuhan masih hadir dan bekerja? Bahkan di tempat yang penuh kontroversi dan penderitaan seperti Gaza dan Iran. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, banyak orang berkata, Tuhan telah meninggalkan dunia ini. Namun hari ini, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Ia masih berkarya, bahkan di tempat paling gelap, di tanah yang dunia sebut penuh kebencian, Tuhan masih menumbuhkan benih kasih dan mukjizat. Gaza dan Iran, dua nama yang setiap kali disebut menimbulkan perasaan getir dan panas. Perang, kekacauan, dan penderitaan tak berujung. Namun di balik headline, ada kisah yang jarang kita dengar. Kisah tentang tangan-tangan Tuhan yang bekerja diam-diam. Tentang keajaiban yang lahir dari hati manusia yang masih mau mengasihi di tengah dunia yang sudah lelah membenci. Dalam Mazmur 46 ayat 9 tertulis, Dia yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, busur dipatahkannya, tombak dipatahkannya, kereta dibakarnya dengan api. Tuhan tidak hanya menghentikan perang dengan kekuatan militer, tetapi Ia juga bekerja melalui kasih, pengampunan, dan keberanian kecil yang tak terlihat kamera. Di tengah operasi militer di Gaza, seorang prajurit Israel bernama David mendengar suara tangisan. Tangisan kecil dari sebuah rumah yang hampir rata dengan tanah. Ia tahu itu berbahaya, ia tahu bisa saja itu jebakan, namun langkahnya tidak berhenti. David masuk ke reruntuhan dan menemukan seorang anak perempuan Palestina terperangkap di bawah puing-puing. Dengan air mata dan debu di wajahnya, ia mengangkat anak itu dan membawanya ke pos medis Israel. Anak itu hidup, ia dirawat, dipulihkan, dan kemudian dipertemukan kembali dengan keluarganya. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, David berkata, "Saya hanya berpikir, jika Tuhan mengutus saya di sana, pasti ada alasan." Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Itulah bukti bahwa bahkan di tengah api peperangan, Tuhan masih bekerja melalui satu tindakan kasih yang sederhana, namun mengubah segalanya. Di perbatasan Gaza, Israel mendirikan rumah sakit lapangan. Di dalamnya, dokter Yahudi dan Arab bekerja berdampingan. Satu malam seorang wanita Gaza datang dalam keadaan kritis. Komplikasi melahirkan, nyaris kehilangan harapan. Ia diterima dan dirawat tanpa pertanyaan politik, tanpa perbedaan agama. Ia melahirkan dengan selamat. Salah satu dokter berkata, "Di sini, semua nyawa sama berharganya di hadapan Tuhan." Kata-kata itu mengingatkan kita pada Galatia 3 ayat 28. Dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak melihat paspor, bendera, atau bahasa. Ia melihat hati. Ada program bernama Save a Child's Heart, sebuah inisiatif yang didirikan di Israel, yang menyediakan operasi jantung gratis untuk anak-anak dari negara-negara yang bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka. Lebih dari 6.000 anak telah diselamatkan, termasuk anak-anak dari Gaza dan Iran. Salah satu kisah yang mengguncang dunia adalah seorang bayi Iran yang diam-diam diterbangkan ke Tel Aviv untuk menjalani operasi jantung. Ia sembuh, dan ketika kembali ke negaranya, ibunya hanya berkata, "Kami datang dengan rasa takut, tapi kami pulang dengan cinta." Inilah yang dimaksud Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika gempa besar melanda Iran beberapa tahun lalu, tim relawan dari Israel melalui jalur internasional mengirim alat medis dan bantuan. Tidak ada publikasi besar, tidak ada foto heroik, hanya tindakan nyata.
Beberapa alat bantuan bahkan memiliki logo Israel kecil di sudutnya. Namun warga Iran menerimanya dengan air mata, karena mereka tahu nyawa lebih penting dari politik. Inilah kasih yang tidak memilih-milih penerima. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Di wilayah Iran yang kekeringan, teknologi penyaringan air dari Israel digunakan diam-diam melalui lembaga kemanusiaan internasional. Ribuan orang mendapat air bersih. Tuhan bekerja lewat teknologi, lewat kebijaksanaan manusia yang Ia karuniakan. Seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Beberapa tokoh Israel dan aktivis Iran pernah bertemu diam-diam di Eropa. Mereka tidak berbicara tentang politik. Mereka berdoa. Mereka menangis bersama, memohon agar Tuhan melindungi anak-anak dan perempuan di kedua pihak. Mereka tahu pertemuan itu berisiko. Namun mukjizat terbesar bukanlah penghentian perang, melainkan keberanian untuk menyatukan hati dalam doa di tengah dunia yang haus akan kebencian. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Mereka berkumpul dalam nama kasih, dan Tuhan hadir di tengah mereka, meski dunia tidak mengetahuinya. Seringkali dunia hanya melihat konflik dan politik, tetapi Tuhan melihat hati manusia satu persatu. Ia melihat prajurit yang menolong musuh. Ia melihat dokter yang mengorbankan waktu untuk orang asing. Ia melihat air mata ibu-ibu di Gaza dan doa diam-diam orang Iran yang mencintai damai. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 13 ayat 15. Dari surga Tuhan memandang ke bawah, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka semua, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Bahkan di reruntuhan, Ia menumbuhkan harapan. Di bawah bendera yang berbeda, Ia menanam kasih. Saudara-saudari, dunia ini haus akan pembalasan, tapi surga masih memanggil untuk pengampunan. Mukjizat tidak selalu berupa kesembuhan fisik. Mukjizat terbesar adalah ketika hati manusia berubah, ketika seseorang memilih untuk mengasihi, padahal dunia menyuruhnya membenci. Apakah Tuhan berpihak hanya pada satu bangsa? Tidak. Tuhan berpihak pada kebenaran, pada kasih, dan pada mereka yang mau dipakai untuk membawa damai. Dalam Miha 6 ayat 8 tertulis, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Saudara-saudari, kisah ini bukan hanya tentang Gaza dan Iran. Ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa kasih Tuhan bisa bekerja melalui siapapun, bahkan melalui mereka yang dunia anggap musuh. Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Ia masih Tuhan atas semua bangsa, atas semua hati, atas semua air mata. Seperti tertulis dalam Yesaya 19 ayat 25. "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milikku sendiri." Lihatlah, bahkan bangsa-bangsa yang dulu bermusuhan dalam rencana Allah akan dipersatukan untuk kemuliaan-Nya. Mungkin dunia hanya melihat perang, tapi Tuhan sedang menulis mukjizat di balik layar. Dan mungkin hari ini, Tuhan juga sedang menulis mukjizat melalui hidupmu. Apakah engkau mau menjadi tangan yang mengasihi, suara yang menenangkan, dan cahaya di tengah dunia yang gelap? Sebab mukjizat Tuhan tidak berhenti di Gaza atau Iran. Ia bisa mulai dari hatimu hari ini.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang,
dan kesunyian menggantikan keramaian. Biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.